me that you've been there. Halo guys, balik lagi bersama gua. Pada video kali ini gua bakal menceritakan alur film berjudul Savage Grace. Cerita dimulai pada tahun 1946. Sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak, terlihat sang ibu bernama Barbara yang sedang menggendong anaknya. Lalu juga terlihat suami Barbara yang bernama Bro. Ketika itu Barbara dan Bro datang menghadiri acara pesta. Anak Barbara bernama Tony, diasuh oleh neneknya yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang hadir dalam pesta itu adalah orang-orang dari kalangan atas, termasuk Barbara dan Bro yang merupakan pengusaha sukses. Saat itu Barbara dan Bro terlihat sedang bertengkar. Mereka menganggap kalau hubungan mereka ada yang salah. Kemudian scene berpindah pada tahun 1959. Terlihat Tony kini sudah tumbuh besar dan diceritakan kalau Tony adalah anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Prancis. Ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh untuk membaca buku yang berjudul Justin. Namun di sini Tony tak mau membacanya. Barbara juga marah pada seorang pria yang meremehkan dirinya. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Prancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Prancis. Barbara pun marah lantas mengusir pria itu. Friend, Monsieur Deschamps. Don't you dare condescend to me. Fucking French, you know, they tell you how. Barbara dan Bro yang baru pulang melihat ada yang aneh dengan anaknya. Mereka melihat seorang anak kecil yang sedang tidur di kamarnya. Barbara pun kaget melihatnya. Lantas ia bertanya pada Tony. Bro yang marah saat itu karena tingkah laku Tony, namun Barbara justru masih bisa tersenyum. Di sini Tony berkata kalau ia tidak mau sendiri di rumah saat orang tuanya pergi. Oleh sebab itu ia mengajak temannya untuk ke rumah. Scene kemudian berpindah pada tahun 1967. Terlihat keluarga Bro yang sedang berlibur di Spanyol. Tony yang saat itu sudah dewasa kini mempunyai pacar bernama Blanca. Bro dan Barbara pun mengajak pacarnya Tony untuk berlibur bersama saat itu. Ketika mereka berada di sebuah bar, Bro terlihat asik berbincang dengan Blanca. Barbara yang melihat hal itu pun mulai curiga terhadap suaminya. What moved him? It wasn't what he prized. How do you mean? Scene kemudian berpindah pada tahun 1968. Terlihat Barbara yang sedang terburu-buru menghampiri petugas bandara dan bertanya tentang kapan pendaratan pesawat. Lalu kemudian terlihat Bro yang sedang bersama wanita, dan tak lain wanita itu adalah Blanca. Bro yang saat itu melihat istrinya, ia kemudian pergi dari sana. Namun Barbara mengejarnya. Setelah itu terjadilah pertengkaran antara Barbara dengan Bro. Cut! Half your age. She looked at Toner in the life of... ¿Entiendes? You por el culo? Barbara merasa sangat sedih dan kecewa. Ketika sampai rumah, Barbara mendapati Tony sedang bermain pedang-pedangan bersama pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela nafas lalu pergi. Untuk menghibur hatinya, Barbara pun menyewa seorang pria, dan pria itu bernama Sam. Di setiap hari-harinya Barbara ditemani oleh Sam kemanapun ia pergi. Di satu sisi Tony yang tidak suka dengan perlakuan ayahnya, kini ia dekat dengan Sam. Bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Namun di sini Barbara telah mengetahui hal yang dilakukan Sam dan Tony. Lantas Barbara pun marah kepada Sam. Mengetahui ibunya yang beberapa akhir ini sering marah-marah, Tony berinisiatif membuat surat untuk ayahnya yang berisi agar ayahnya kembali bersama dengan ibunya. Saat itu terlihat Barbara yang sedang melukis untuk menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, ia justru semakin stres. Sam yang melihatnya kemudian mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Tony yang melihat ibunya sedang bercocok tanam dengan Sam, lantas ia juga ikut dalam kegiatan itu. Singkat cerita, kini terlihat Barbara yang lebih bahagia dan tidak bersedih lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
karena Sam saat itu memutuskan untuk pergi jauh dan meninggalkan Barbara. Barbara yang merasa depresi, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun beruntungnya nyawanya pun masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, Barbara yang sudah pulih dan sehat seperti sedia kala, kini ia menjalani hari-harinya bersama Tony. Tony juga berusaha untuk menjaga ibunya. Di sisi lain, Tony juga masih sering mengirimkan surat ke ayahnya, meski Bro tak pernah membalasnya. Kemudian scene berpindah pada tahun 1972. Terlihat Barbara dan Tony yang saat ini sudah pindah ke London. Di sana Barbara melanjutkan hidupnya sebagai seorang wanita yang kaya raya. Suatu hari saat Barbara pulang bekerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya yang ia cari selama ini. Namun Barbara mengatakan kalau ia tidak tahu sama sekali dan ia juga tak pernah melihatnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Barbara kepikiran kalau ia ingin mengobati Tony yang mempunyai kepribadian menyimpang. Namun cara yang dilakukan oleh Barbara itu salah. Ia justru memegang pisau tumpul milik Tony dan terjadilah adegan bercocok tanam antara ibu dengan anaknya. Singkat cerita, setelah itu bukannya sembuh, penyakit Tony justru semakin parah. Saat itu Tony kembali menanyakan kalung anjingnya kepada ibunya. Barbara sendiri sampai muak dengan pertanyaan Tony yang selalu menanyakan tentang kalung anjingnya. Barbara lantas membantu Tony untuk mencari kalung tersebut. Sampai pada akhirnya Tony pun berhasil menemukan kalung anjingnya itu di dapur. Namun anehnya Tony justru menangis dan terlihat seperti orang yang keterbelakangan mental. Barbara yang melihat Tony kemudian memarahinya. Di sini Tony menuduh ibunya yang telah mengambil kalung itu. Tony mulai berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Barbara sendiri semakin bingung melihat perilaku Tony. Suasana pun semakin menjadi panas ketika mereka berdua saling menyalahkan. Lalu tiba-tiba Tony menusuk ibunya hingga tewas. Setelah ibunya tergeletak tak bernyawa, Tony kemudian menunjukkan sikap tak wajarnya. Ia justru makan di samping ibunya dan seperti tak terjadi sesuatu. Kemudian setelah kejadian itu, Tony akhirnya dibawa ke tempat rehabilitas. Tony tidak dipenjara karena ia mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Singkat cerita, pada saat Tony sembuh, di mana saat itu tahun 1980, Tony tinggal di rumah neneknya. Namun kejadian itu pun terulang kembali. Ia lagi-lagi membunuh neneknya sendiri, tapi untungnya neneknya masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan sebelumnya, kini Tony dimasukkan ke penjara. Lalu pada tahun 1981 Tony akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun selesai. Mungkin cukup sekian dari alur cerita film Savage Grace kali ini.